Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat MJBJ TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, para shaimin dan shaimat dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah di penghujung Ramadan tahun ini kita masih dapat berjumpa kembali dalam dialog Ramadan 1442 Hijriah. Kali ini saya didampingi oleh narasumber kita pada kesempatan Ramadan kali ini dengan Ustadz Dr. Nurul Habibur Rahman Basnur MA. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, insyaallah ya, sehat Alhamdulillah selalu. baik, semoga pemirsa semua sehat-sehat semua. Amin. Bapak Ibu dan anak-anaknya soleh-solehah, sehat walafiat. Amin, amin. Baik, sahabat MJBJ TV, kali ini kita akan mengupas secara singkat tentang makna kemenangan atau makna hari kemenangan. Seperti apa dalam memaknai hari kemenangan, hari Lebaran, hari Idul Fitri. Mari kita simak bersama dengan seksama, dan kepada Ustadz Nurul dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi an sidqi wal wafa wa ba'd. Amma ba'd, faqad qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lil muttaqina mafaza. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ustadz Edi yang saya muliakan, para pemirsa yang berbahagia, semoga selalu dalam lindungan dan senantiasa dalam naungan Allah SWT. Amin, amin. Setelah kita melaksanakan rangkaian ibadah di bulan Ramadan, tidak hanya puasa, tentu saja interaksi bersama Al-Quran, baik membacanya, mentadaburinya, menghafalkannya, tentu saja semua ini tidak akan sia-sia. Semua ini akan ada hasilnya. Kalau kita bicara hasilnya adalah sebuah kemenangan. Jadi kemenangan itu tentu ada dulu perjuangan, ada dulu perlombaan. Dan memang hidup kita di dunia ini adalah berlomba. Sepanjang hidup kita ini perlombaan. Jadi dunia inilah perlombaan terpanjang. Sehingga perlombaan dalam kebaikan, ibadah-ibadah itu tidak selesai dengan selesainya Ramadan. Kalau dalam Al-Quran suruh kita jadi kunu ansoriyin, jadilah penolong agama Allah. Bukan kunu ramadaniyin, yang taat di bulan Ramadan saja. Jadi selesai Ramadan, kita sukses berhasil menjadi orang yang menang. Menang dapat hadiah. Hadiahnya apa? Hadiah dari perlombaan itu. Hadiahnya, kalau di dalam surah Al-Baqarah ya, orang itu hadiahnya dapat takwa. Ya. La'allakum tattaqun. Nah itulah yang menang. Jadi yang menang itu yang bertakwa. Nanti di akhirat yang menang inilah yang akan mendapat sorga. Karena itu dalam Al-Quran disebutkan, sorga hanya untuk pemenang. Inna lil muttaqina mafaza. Mafaza itu bisa isim makan, isim zaman. Inna lil muttaqin, sesungguhnya hanya untuk orang yang beriman, mafaza, tempat kemenangan, saat kemenangan. Nah, jadi kalau kita, apakah kita menang selama bulan Ramadan ini dengan amal kita? Tergantung. Apakah takwa sudah kita raih saat ini? Dan ini syarat menjadi penghuni sorga. Tidak akan masuk sorga kecuali yang bertakwa. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah mengejar ampunan Allah. Bersegeralah mengejar sorga yang luasnya seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, yang sorga itu hanya untuk orang yang bertakwa. Dan memang banyak ayat-ayat yang menyebutkan tentang kemenangan itu tidak pernah lepas dari takwa. Ya, jadi takwa itu orang yang senantiasa beriman, yang senantiasa berjuang, baik dengan harta maupun dengan nyawa, dan senantiasa berhijrah. Hijrah itu artinya pindah dari kondisi yang baik menjadi lebih baik. Jadi kalau pemenang di bulan Ramadan ini, di bulan Syawal, dia akan lebih baik daripada di bulan Ramadan. Baik. Karena itu Syawal artinya apa? Meningkat. Peningkatan. Ada kalimat tasydid di tengah, Syawal. Itu ala wazni fa'al. Kalau fa'al dia sangat. Jadi sangat meningkat.
Nah, tapi yang kita lihat apa yang terjadi? Sangat menurun. Sangat menurun. Kalau tidak meningkat jumlah ibadahnya, kualitasnya tingkatkan. Selama ini mungkin kita sholat tarawih tiap malam, karena banyak orang, kita jadi makmum. Sekarang sholat tahajud setelah Ramadan, kita sholat walaupun sendirian, dengan bacaan yang lebih panjang, yang lebih berkualitas, yang lebih khusyuk daripada di saat bulan Ramadan, dan seterusnya begitu. Jadi, kemenangan itu menuntut amal yang berkelanjutan, istimroriyah. Tidak berhenti dengan selesainya Ramadan. Itu hasilnya orang menang. Jadi indikasi kemenangan itu sendiri justru harus bisa terlihat pasca Ramadan. Iya, tapi itu kemenangan sementara. Karena kemenangan akhir nanti adalah surga. Karena dunia ini selamanya belum bisa disebut kemenangan mutlak. Karena selama sepanjang dunia ini kita selalu berlomba. Selalu, kalau dalam riwayat disebutkan ad-dunya mazra'atun lil akhirah. Dunia ini adalah untuk bertani, berladang, bercocok tanam yang hasilnya dipanen di akhirat. Jadi di dunia belum ada panen. Ibarat kita nanam padi, kita hanya menjaga jangan sampai ada hama, jangan sampai ada belalang, tikus, sampai padi kita menguning baru kita panen di akhirat. Adapun nanti sambil menjaga padi kita menghijau, menguning, itu lalu ada belut, nah itu kita ambil sebagai rezeki. Tapi itu bukan tujuan. Ada ikan mujairnya, ada mungkin burung rawa yang bisa kita konsumsi. Itu belum panen, belum hasil. Hasilnya nanti ketika padi itu menguning, berisi dengan beras yang sangat bagus. Nah itu di akhirat nanti itu. Tapi kalau dapat belut, dapat ikan, dapat burung rawa, itu sudah rezekinya, boleh diambil. Jadi di dunia ibaratnya kalau kita berjuang, ada hasilnya di dunia, ya ambillah itu. Enggak artinya tanda bahwa seseorang itu di dalam Ramadannya, saya ulang, tanda bahwa seseorang itu telah mendapatkan kemenangan atas Ramadannya. Ya. Dia dapat tilawahnya, dia dapat tahajudnya, dia dapat kodarnya gitu ya, dia dapat sodakoh, nilai sodakohnya dan lain sebagainya. Itu bisa dilihat ya, indikasi-indikasi itu ibadahnya semakin membaik, perilakunya semakin agung pasca Ramadan, atau bagaimana Ustaz? Indikasi ketakwaan ini betul-betul mafaza itu Ustaz. Itu bagaimana Ustaz melihatnya? Itu ada ya di surat At-Taubah. Ini kalau At-Taubah bacanya jangan pakai bismillah. Baik dari awal sampai akhir maupun per ayat. Baru. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim ya a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Ini orang yang beriman, berhijrah, berjihad dengan harta dan dengan jiwa, ya mereka mendapat posisi a'zamu darajah, yang paling tinggi di hadapan Allah indallah. Wa ulaika humul faizun. Mereka itu orang yang menang. Nah, faizun itu yang menang. Apa indikatornya? Ada 3 di situ. Amanu, dia tetap istiqomah dengan keimanan. Jadi dia akidahnya tidak bercampur dengan syirik. Jangan dikit-dikit ada masalah kedukun. Nah, itu ya. Baik syirik kecil aja enggak, apalagi syirik besar. Yang kedua, hajaru, hijrah. Jadi selalu hijrah. Hijrah itu bukan hanya pindah tempat. Hijrah itu berhasil mengalahkan nafsu. Selama ini mungkin ikutin nafsu, sekarang ikutin Allah. Selama ini mungkin ikut setan, sekarang ikut Allah. Itu hijrah sebenarnya. Walaupun rumah tetap. Tapi kalaupun kita pindah rumah, kita cari yang bagus. Itu hijrah juga penting ya. Jadi kalau ulama mengatakan al-jar qabla dar. Kalau mau pindah rumah, lihat tetangganya sebelum lihat rumahnya. Al-jar qabla dar. Ya, lihat tetangganya siapa. Nah, itu istiqomah. Siapa temanmu? Nah, itu indikator kedua. Kalimatnya hajaru. Hanya panjang, bukan hajaro. Kalau ala wazni fa'ala. Fa'alu. Hajaru. Terus menerus. Proses ya. Jadi hijrah itu tiap saat. Hijrah itu berubah. Jadi bukan tetap. Instan, ya hari ini lebih baik dari kemarin, besok lebih baik dari hari ini. Itu hijrah. Oke. Kemudian wajahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Itu indikator ketiga, selalu berjihad dengan harta dan nyawa. Kalau dengan nyawa nggak mungkin, kita nggak perang. Berarti dengan harta sekarang. Nah, hidup kita ini selamanya berjihad. Kenapa? Kalimatnya pun ala wazni fa'ala. Jahadu, panjang jahnya itu ya. Selalu berjihad. Fi sabilillah bi amwalihim, dengan harta mereka.
Nah, jadi harta kita apa? Rumah. Baituna, baitul jihad. Oke. Rumah kita, rumah jihad. Apa maksudnya? Kalau ada pengungsi, tampunglah di situ. Sayyaratuna, sayyaratul jihad. Mobil kita, mobil jihad. Kenapa? Kalau ada tetangga yang mau lahiran, butuh diantar rumah sakit, langsung mobil kita gratisin, bayarin rumah sakitnya. Ya Allah. Motor kita, kendaraan, itu namanya berjihad dengan harta. Oke. Nah, itu 3 indikatornya. Kata Allah, itulah orang yang punya kedudukan paling mulia, isi Allah, merekalah para pemenang. Oke, baik. itu. Ya, baik, sahabat MJBJ TV, satu saf untuk semua. Itulah uraian singkat tentang memaknai sebuah kemenangan. Yang kesimpulannya adalah bahwa indikasi dari keberhasilan Ramadan kita adalah yang pertama, meningkatnya keimanan kita dari waktu ke waktu. Yang kedua adalah kita selalu berusaha untuk menjadi diri yang lebih baik. Ya. Menjadi pribadi yang senantiasa mengikuti keinginan Allah, bukan keinginan hawa nafsu kita. Dan yang ketiga adalah apapun yang kita miliki, kita berusaha untuk berbagi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau 3 hal itu, 3 indikasi itu sudah ada pada diri kita, maka berarti indikasi kemenangan insya Allah sudah ada pada diri kita. Baik, Ya Allah. terima kasih Pak Ustadz Nurul Afwan, Habibur Rahman. Ustadz. Semoga bermanfaat. Amin, Baik amin. pemirsa, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.